Namaku Dimas, dan kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu. Ketika aku masih bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak. Pekerjaan harianku tak jauh dari membangun rumah, memperbaiki saluran air, dan sesekali ikut membantu proyek-proyek desa. Tapi suatu malam, hidupku berubah selamanya. Saat itu, sekitar pukul 12:30 malam, aku sedang tidur di barak bersama 5 rekan kerja. Hujan turun deras, kilat menyambar dan suara petir menggelegar seperti tak rela malam itu sunyi. Di tengah lelap tidur, aku terbangun karena suara ketukan keras di pintu barak. 3 kali, pelan tapi berat, seperti dipukul dengan batu. Aku bangun, mengira itu salah satu warga desa. Ketika ku buka pintu, ada seorang lelaki tua berdiri di bawah deras hujan, mengenakan kaping dan jas hujan lusuh. Wajahnya tak jelas terlihat karena tertutup bayangan malam. Dengan suara serak, dia berkata, "Ikut saya, ada yang harus dikubur sebelum subuh." Awalnya aku menolak, tapi entah kenapa, tubuhku bergerak sendiri, seperti ada yang menuntun, atau mungkin memaksa dari dalam. Aku hanya sempat memakai jaket dan membawa senter. Lelaki itu berjalan cepat menembus kebun dan semak-semak di belakang desa. Kami berjalan hampir 1 jam, hingga akhirnya sampai di sebuah lahan terbuka dekat kebun kopi yang sudah lama terbengkalai. Di sana, di bawah pohon beringin besar yang menjulang tinggi, sudah ada satu mayat dibungkus kain putih. Tidak ada peti, tidak ada tanda pengenal, hanya kain kafan lusuh dan bau busuk yang menyengat. Lelaki itu berkata, "Kuburkan sekarang." Aku gemetar, tapi aku menggali tanah itu dengan tangan kosong dan sebilah cangkul tua yang entah dari mana asalnya. Tanahnya keras, basah, dan berlumpur. Setiap kali aku menggali, bau air semakin kuat. Tapi lelaki itu hanya berdiri diam, tidak membantu sedikit pun. Matanya menatap mayat itu tanpa berkedip, seperti mengenal siapa yang ada di dalam kain kafan itu. Setelah liang itu cukup dalam, aku menyeret mayat tersebut masuk ke dalam lubang. Saat kain itu bergeser sedikit, aku melihat wajahnya. Separuh membusuk, tapi jelas. Wajahnya mirip seseorang. Sangat mirip. Aku seperti pernah melihatnya, tapi tak bisa mengingat di mana. Hanya saja, entah kenapa, air mataku mengalir deras. Selesai mengubur, lelaki itu mengangguk pelan. "Jangan kembali lewat jalan yang sama. Jalan pulangmu akan kau temukan sendiri," katanya sebelum menghilang begitu saja di balik kabut dan gelap malam. Aku berjalan pulang dalam keadaan linglung. Tak tahu arah, tapi kakiku seperti tahu kemana harus melangkah. Ketika akhirnya sampai barak, waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Teman-temanku semua masih tertidur. Tak ada yang sadar aku pergi. Tapi anehnya, jaketku basah penuh lumpur. Cangkul itu masih kugenggam, dan bau busuk masih menempel di tubuhku. Keesokan harinya aku mencoba mencari lelaki itu, menanyakan pada warga, tapi tak ada yang mengenalnya. Bahkan kebun kopi tempat aku mengubur mayat itu, katanya sudah rata dengan tanah sejak bertahun-tahun lalu karena longsor. Aku mencoba mencari kembali tempat itu, tapi tidak pernah kutemukan lagi jalan ke sana. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, aku bermimpi berdiri di bawah pohon beringin yang sama, dan mayat itu membuka matanya. Mimpi itu terus berulang. Setiap malam Jumat Kliwon, aku melihat pohon beringin besar itu lagi. Aku berdiri di depan liang yang sama, dan kain kafan yang pernah kukubur perlahan terbuka. Wajah mayat itu yang dulu separuh membusuk kini semakin jelas. Dan anehnya, semakin lama semakin mirip wajahku sendiri. Awalnya aku menganggap ini cuma trauma atau mimpi buruk biasa. Tapi setelah mimpi itu datang 4 kali berturut-turut, ada hal-hal aneh mulai terjadi di hidupku. Di barak, rekan-rekanku sering mengeluh mencium bau busuk yang datang tiba-tiba. Kadang seperti bangkai tikus, kadang seperti bau tanah basah dan darah. Aku sendiri mulai mendengar suara-suara saat malam tiba. Bukan suara keras, hanya bisikan, seperti orang membaca doa, atau kadang menyebut namaku perlahan. "Dimas, Dimas." Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku sedang mandi di kamar mandi umum dekat barak, saat air tiba-tiba menjadi keruh. Bukan keruh biasa, tapi hitam pekat seperti lumpur, dan mengeluarkan bau yang sangat familiar. Bau dari malam itu. Aku buru-buru keluar. Tapi saat melangkah ke cermin, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Bayanganku di cermin, bukan aku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menganga, penuh tanah dan belatung, dan itu
wajah yang sama seperti mayat yang kukubur. Aku pingsan di tempat. Ketika sadar, aku sudah di ruang tamu rumah kepala desa. Ternyata salah satu warga menemukanku tergeletak di kamar mandi, menggigil dan komat kamit membaca doa. Padahal aku nggak sadar sama sekali. Kepala desa, Pak Karta, menatapku dengan serius. Ia orang yang dituakan di sana, dan katanya dia tahu sesuatu. Aku sudah lama curiga, katanya. Kamu disuruh mengubur mayat itu, bukan karena kebetulan. Di kebun kopi itu, dulu memang sering ada kejadian aneh. Dulu ada seorang dukun. Katanya dia menyimpan ilmu hitam, dan jasadnya dikubur diam-diam tanpa nama. Aku terdiam. Semua terasa masuk akal, tapi sekaligus membuat bulu kuduku berdiri. Pak Karta menyuruhku menginap di rumahnya malam itu. Katanya akan dilakukan semacam ritual pembersihan. Malam harinya, rumah Pak Karta dipenuhi bau kemenyan dan suara gamelan kecil. Seorang pria tua dari desa sebelah datang membawa kendi, bunga 7 rupa, dan seikat rambut yang katanya ditemukan di dekat tempat mayat itu dikubur. Ritual berjalan hemat, tapi tiba-tiba lampu padam. Api lilin mati, angin masuk dari segala arah, dan pintu depan terbuka sendiri. Dari luar, terdengar langkah kaki berat, pelan, tapi pasti. Tak ada yang berani membuka pintu. Tapi aku tahu, sesuatu yang pernah kukubur, malam ini datang mencariku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Semua orang di dalam ruangan diam, hening, bahkan suara jangkrik pun hilang malam itu. Pria tua yang memimpin ritual menggenggam kendi erat-erat, lalu mulai melantunkan doa dengan suara bergetar. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, pintu depan mengayun terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa wajah kami. Di ambang pintu, berdiri sosok tubuh yang turut lumpur, mengenakan kain kafan yang sudah sobek-sobek. Wajahnya kini benar-benar jelas, itu aku. Atau bayangan dari apa yang akan terjadi jika aku tak menguburnya. Semua yang hadir membeku. Sosok itu menatap lurus ke arahku, matanya kosong. Tapi dalam tatapannya, aku merasa seperti sedang bercermin ke sisi tergelap dalam diriku sendiri. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku. Lalu, ia mulai membuka mulutnya perlahan. Dari mulut itu, keluar suara lirih. Kamu yang menggantikanku. Sekarang gantian kamu yang aku kubur. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Pria tua berteriak memecah keheningan, menyiramkan air dari kendi ke arah sosok itu. Seketika, jeritan melengking terdengar memekakkan telinga. Sosok mayat itu mengejang, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu mulai memudar, menjadi asap hitam pekat, dan menghilang begitu saja di ambang pintu. Setelah malam itu, mimpi-mimpi burukku berhenti. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bayangan aneh di cermin. Tapi bekasnya masih terasa sampai hari ini. Aku memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan desa itu. Sekarang aku tinggal di kota, bekerja sebagai penjaga gudang. Kadang-kadang, saat malam sangat sunyi, aku masih bisa mencium sedikit bau tanah basah. Tapi aku menutup mata dan tidak pernah menoleh.